Ya, pemirsa, itu kita sudah dengarkan tadi bagaimana informasi perkembangan terbaru dari BNPB yang menyebutkan bahwa ada sekitar lebih dari 1.000 orang atau tepatnya 1.003 orang meninggal dunia dalam peristiwa gempa yang terjadi kemarin di Cianjur, Jawa Barat, dan 122 diantaranya telah berhasil dievakuasi. Kami sekarang akan mengajak Anda untuk menuju kembali ke Cianjur, Jawa Barat. Bersama rekan kami ada Gina Vita yang saat ini berada di Kecamatan Cugenang yang merupakan daerah terparah terdampak gempa. Silakan Gina Vita. Ya, Tisa, baru saja nih sekitar 5 detik yang lalu saya merasakan gempa susulan kembali. Ini agak sedikit lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya yang saya rasakan ya. Cuman saya belum bisa memastikan berapa magnitudonya, apakah lebih kecil atau lebih besar dari gempa awal yang menimpa kawasan ini, yaitu magnitudo 5,6. Saya harus agak menjauh dari bangunan dulu, Tisa, sebentar. Dan juga jauh dari pohon. Kita boleh live-nya geser ke sana? Oke. Saya akan coba menjelaskan. Jadi saat ini untuk proses evakuasi sudah dihentikan karena untuk cuaca di sini juga mendung, ditambah tadi sempat hujan juga, sehingga proses evakuasi dan juga pencarian terhadap 34 warga yang diduga masih tertimbun ini dihentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan untuk besok paginya. Nah, yang Anda saksikan saat ini merupakan kondisi terkini di mana warga dan juga tim gabungan yang kemudian juga turut dalam proses evakuasi dan pencarian terhadap warga yang terdampak ini baru selesai melakukan proses pencarian. Ini sudah ditutup kembali, Anda bisa lihat, karena memang untuk proses evakuasi akan dilanjutkan kembali besok pagi, mengingat cuaca dan juga penerangan ya. Kalau malam hari ini terkendala penerangan sehingga akan dilakukan pada besok pagi. Nah, yang bisa saya gambarkan juga, Tisa, mungkin saya tidak bisa terlalu mendekat ya untuk ke daerah bangunan karena tadi saya baru merasakan adanya gempa susulan. Ini cukup kencang sekali. Kalau Anda bisa bayangkan dampak dari gempa ini berkekuatan magnitudo 5,6, kameramen saya Dani Martin akan menunjukkan kepada Anda dampak kerusakan bangunan. Ini yang bisa Anda lihat, Tisa dan juga Alfat. Ini rusak total bangunan di salah satu titik terparah terjadinya gempa di wilayah tempat saya mengabarkan saat ini. Ini yang Anda lihat di sebelah kiri, ini merupakan sekolah yang tidak tersisa lagi ya. Tinggal ada puing-puing bangunan akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Nah, memang kalau kita lihat wilayah ini, Tisa, tempat saya mengabarkan yaitu di wilayah Kabupaten Cianjur, ini memang dikatakan oleh BMKG juga ya bahwa ini merupakan wilayah yang sering sekali terjadi gempa dan rawan gempa, karena memang kalau kita bicara dalam perspektif tektoniknya begitu ya, ini memang merupakan wilayah seismik aktif dan dilalui jalur gempa, sehingga ini kemudian menjadi alasan kenapa daerah ini sering sekali terjadi gempa dan rawan gempa. Nah, kalau Anda lihat bangunan-bangunan di sekitar lokasi ini yang terdampak cukup parah, seperti tadi ada sekolahan, bahkan juga rumah. Saya akan coba mendekat ya. Rumah yang terdampak dan mengalami kerusakan. Ini dikatakan juga oleh pihak BMKG bahwa untuk lokasi yang memang ini dinyatakan sebagai lokasi rawan gempa, struktur bangunan di wilayah yang terdampak salah satunya tempat saya mengabarkan saat ini tidak memenuhi standar tahan gempa. Bahkan BMKG juga mengatakan bahwa banyak sekali rumah yang dibangun tanpa mengindahkan struktur aman gempa karena menggunakan besi tulangan dan semen standar. Nah, jadi Anda bisa lihat bangunan yang kemudian mengalami kerusakan. Sebetulnya yang Anda saksikan saat ini tidak mengalami kerusakan yang signifikan dibandingkan dengan yang di bagian dalam ya, yang tadi kami sempat menuju ke titik evakuasi. Kami tidak bisa ke sana untuk saat ini karena untuk keamanan juga. Tapi inilah kondisi pasca
gempa berkekuatan magnitudo 5,6 tidak hanya mengakibatkan adanya korban jiwa, kemudian juga kerusakan bangunan, tapi juga Anda bisa lihat bahwa perekonomian bisa dikatakan lumpuh total. Karena kalau Anda lihat di sekitar sini, Tisa, ini memang lokasi atau daerah yang banyak sekali pertokoan, kemudian banyak sekali warga yang berjualan terpaksa harus tutup, tidak bisa berjualan, sehingga ini juga berdampak terhadap perekonomian mereka. Tisa. Vita, tadi Anda katakan kemungkinan masih ada 34 orang yang tertimbun. Ini berdasarkan dari informasi petugas tempat, tentu saya berasumsi seperti itu. Ini mereka berada di mana 34 orang ini? Perumahankah atau sekolah tadi Anda katakan atau apa? Iya betul, memang kalau informasi terbaru yang tadi kami dapatkan dari pihak RW setempat mengatakan bahwa sejauh ini ada 34 orang yang diduga masih tertimbun. Ini di pemukiman warga. Lokasinya kalau dihitung dari saya berdiri, Alfat, di sini, itu kurang lebih sekitar 1 kilometer, jadi di ujung sana. Jadi di sana ada pemukiman padat penduduk yang saat ini kondisinya rata dengan tanah karena tertimbun material longsor, sehingga tidak ada bangunan yang nampak sama sekali. Jadi semuanya rata dengan tanah. Nah, itulah kemudian yang menjadi fokus perhatian dari tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi karena masih ada diduga 34 orang yang tertimbun di sana. Yang menjadi kendala juga dalam proses evakuasi saat ini adalah soal cuaca. Nah, makanya kan tadi saya katakan, Alfat, bahwa ini untuk evakuasi tengah dihentikan karena kondisi tadi sempat hujan dan penerangan yang minim karena sudah mau malam hari. Dan ini seperti yang Anda lihat, ambulans ini yang berdatangan ini hampir setiap 5 menit sekali, Alfa. Jadi Anda bisa bayangkan kemudian bagaimana situasi di sini. Tapi saya belum bisa memastikan ya, ambulans ini apakah kemudian membawa korban dalam kondisi seperti apa, ini masih kita tunggu nanti informasi dari pihak terkait, Alfa. Baik, terima kasih Gina Vita atas laporan Anda langsung dari Desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nanti jika ada perkembangan terbaru kami akan kembali menuju ke Anda. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.